gejala dan tanda kala 2. Apa gimana? Mengenali gejala dan tanda kala 2. Yang pertama, mendengar dan melihat tanda kala 2. Doa dulu nggak sih? Belum ini. Yang pertama, ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan atau vagina. Perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian mengucapkan doa akan bersalin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Depan persalinan, kapas 1 persalinan. Selanjutnya, untuk asuhan bayi baru lahir, siapkan resusitasi seperti tempat datar, terus 3 handuk atau kain bersih dan kering, alat hisap lendir, lampu sorot. Untuk ibu, menggelar kain di perut ibu, menyiapkan oksitosin 10 unit, alat suntik steril sekali pakai di dalam kartu serum. Selanjutnya, memakai celemek. Selanjutnya, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Selanjutnya, pakai sarung tangan DTT. Sarung tangan DTT. Nggak kosong boleh minjemin nggak? Selanjutnya, memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang tidak memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi. Aku juga berbaca ini. Pakai sarung tangan DTT pada tangan sini. Masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Selanjutnya, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik.
Membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari anterior ke posterior dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Udah di rumah atas. Udah di rumah atas. Dari bagian vulva yang keluar, labia atau labia mayor, kemudian labia minor, kemudian dari vestibular ke anus. Selanjutnya, lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Jawab lengkap ini. Sudah lengkap. Terus selaput ketubannya Apa? masih utuh atau udah pecah? Masih utuh. Ya udah lakukan Amniotomi. pakai cangkir ya. Jadi apa amniotomi? Pakai. Kamu enggak tuh. Bisa. Asisten bidan. Iya, coba enggak ada asisten. Sini. Pakai dua ini, pakai dua jari. Terus dia Iya, masuk. lindungi. Balik ke sini. Kok nggak kelihatan sih? Bawah ke bawah. Nah, Sini ke bawah dulu. Tapi dilindungi sama tangan kita. Nih. Nanti pas udah di dalam baru dikasih sumpah. Gitu kan? Nggak bisa masuk kalau hati-hati ya tadi ibunya Ini. kesakitan. Terus pas udah jalan ke atas nih. Atas titik. udah. Nanti videonya time saja. Tarik lagi. Selanjutnya yaitu memperhatikan cairan ketuban. Kamu lihat dulu cairan. Pakai Tangan tadi ini. udah ada itu jadi Udah. 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 Normal. Normal. Apakah ada mekonium? Tidak. Selanjutnya buang sampah sesuai tempatnya. Celupkan sarung tangan yang sudah digunakan. Sama itu tangan mau ganti Iya. jadi Reja. Buang-buang aja. Nah, selanjutnya periksa DJJ. Oke, jadi next. Kalinex. Mengambil tindakan sesuai DJJ. Jadi next. Normalin aja. Satunya pegang tangan ibu. Satunya megang. Enggak tangan kanan. Iya. Pegang tangan ibu. Biar tidak Ini ya, lupa tuh. Maafkan aku guys ya. Bisa normal. normal. Selanjutnya siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan pemeran. Beritahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi dan rasa ingin meneran. Selanjutnya, jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk menelan secara benar. Gimana? Oh, sudah kok mau dikasih sama Apa yang dikasih sama keluarga? Oh ya, gimana nggak tahu. Ibu bagaimana janin benar begini. Mohon maaf ibu, di sini saya akan memberitahukan cara mengajar yang benar itu
apabila sudah ada kontraksi ibu bisa mengajukan. Suaramu kecil banget. Kamu nggak ngomong. Baik ibu, di sini saya akan memberitahu cara mengajar yang benar ya bu ya. Jadi nanti kalau ibu sudah merasakan adanya kontraksi, ibu silahkan untuk mengejan ya bu ya dengan mengejannya itu dari pernapasan perut, mengejannya di perut ya kan? Mengejannya di perut. Terus apabila tidak ada kontraksi maka ibu silakan miring ke kiri. Oh iya. Itu ada. Seperti itu. Gunanya miring ke kiri itu Ayo 19. Untuk mempercepat Bagus tapi mempercepat persalinan pembukaan. jendelanya supaya juga napas selesai soalnya lewat dikas. Oke, lanjut. Untuk bapak silakan Jadi bulat-bulat nanti gitu, ibunya terus kita kalau bisa ingin ngedit diberikan ini. minuman atau makanan boleh ya. Gitu. Selanjutnya minta keluarga membantu menyiapkan posisi Di situ ada meneran. minitnya. Ingin meneran apabila terjadi kontraksi yang kuat. Jadi nanti kalau ibunya sudah ingin mengejar bisa dibantu kan ininya di atas kakinya yang ditarik. Selanjutnya laksanakan bimbingan meneran pada ibu saat ibu merasa ingin meneran. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberikan dukungan atau semangat. Beri cukup asupan cairan per oral. Menilai DJJ, segera rujuk apabila belum segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran lebih dari 120 menit atau 2 jam. Anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selama waktu 60 menit. Ibu, Guys, bantu guys, gimana? ibu ini apabila nanti dalam selama waktu 60 menit ibu belum ada kemajuan yang kuat atau kontraksi yang kuat, maka ibu silakan untuk posisi berjalan dan berjongkok. Iya. Oh, Bisa apa ya? Bisa berjalan. bisa berjalan-jalan, berjongkok. Selanjutnya persiapan pertolongan kelahiran janin. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Itu ada yang bantu dorong adiknya. Ayo ibu, itunya mana? Ayo ibu keluar. Sudah setengah baru dikasih handuk. Ceritanya Masa tiba-tiba langsung ulang. Gak ulang sih, lanjut aja kayak Ya. ada bagian dorong. Ayo Ceritanya bimbing meneran. Mel, dorong Mel. letakkan handuk bersih di perut bawah ibu jika bayi telah Kelihatan juga sampai membuka vulva diameter 5-6. Ayo ibu. Iya, gini loh. Pimpin meneran dulu, kalau udah keluar tuh baru taruh itunya. Ayo awas Handuknya tuh dulu, ayo. Ayo ibu. Ayo ibu, terus ibu. Semangat ibu, bantu dong. Tarik Tarik nafas. nafas. Stop. Nah, Aturannya agak pas ya. itu segitu 5-6. Itu ya, ubun-ubun kecilnya. Underpad. Udah, ini aja. Letakkan handuk bersih. Saat itu betul nggak ngadepin situ? Bunyi-bunyi. Balik gak sih? Handuk dulu baru habis itu underpad. Handuk dulu habis itu underpad. Handuk dulu. Letakkan kain bersih di 1/3 bagian sebagai alas bokong. Di bawah. Selanjutnya buka tutup partuset dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Udah. Pakai sarung tangan DPT. Iya salah ini. Enggak malah. Kesal. 1/3 ya? Gimana kalau 1/3? Lurus nggak kayak gini. Oh, Aku kira apa gitu yang aku kira ini loh. Ternyata oh iya biar dalam. kayak Kan nanti ibunya pup. aku belum pernah sih kasusnya. Iya, Selanjutnya persiapan pertolongan kelahiran bayi. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan dilapisi dengan kain bersih dan kering. ini pakai Lindungi perineum dengan satu tangan dilapisi dengan kain bersih
Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernafas cepat dan dangkal. Baik ibu. Sekarang beneran ya ibu ya, tarik nafas. Habis itu hembuskan. Selanjutnya, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Jika tali pusat terlilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Kalau ada, itu enggak kan? Tidak ada. Setelah kepala lahir, ya terus ibunya. Terus ibu. Setelah kepala lahir, tunggu hingga kepala jadi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Luar. Lahirnya bahu. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke atas dan distal untuk menaikkan bahu belakang. Lahir, badan, dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain melusuri lengan. Udah. Resiko anterior. Tuan aja jalan tapi ini yang salah pukul ini siapa? Baru 10. Di pusat tuh ada yang ke bawah. Tadi ke bawah siapa sih? Itu benar. Ulang. Pasangnya pusat. Tadi pusatnya belum di. Iya belum. Terus habis itu satu bulan lahir kan udah. Terus menilai dulu selintas. Ya, ini dinilai IMB-nya nanti. Dilihat dulu. Lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Cukup. Apakah bayi menangis kuat? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Iya. Keringkan dan posisikan tubuh bayi di atas perut ibu. Itu nggak di Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya. Ganti handuk basah dengan handuk hangat. Dia bisa ganti handuknya. Terus pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. Langsung diam deh. Bisa kembali terus untuk memastikan adanya bayi. Beritahukan ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar terus berkontraksi bayi. Ibunya yang disuntik. Di bagian paha. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit, 1/3 di setelah lateral paha. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan. Nah, setelah 2 menit sejak bayi lahir cukup bulan, jepit tali pusat. Setelah 2 menit sejak bayi lahir cukup bulan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, kemudian terus nanti langsung ya. Ikat tali pusat dengan benang DTT. Masih standing. Kemudian lingkarkan kembali ke dalam. Iya itu. Istri kalau terus sih.
masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Untuk kontak kulit ibu dan bayi. Selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat, pasang topi di kepala bayi. Selanjutnya IMD 30-60 menit. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam. Selanjutnya pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. 5-10 cm dari vulva. Digunting di klem. Ini coba. Pindahin klemnya aja. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu untuk mendeteksi kontraksi. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu atau di atas simplisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Pada saat berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang. Uterus itu ke belakang itu. Itu ke atas, tangannya ke bawah. Itu teganginnya ke bawah. Tegangkan tali pusat ke arah bawah. Selanjutnya, Keras banget ini. jika plasenta tidak lepas 30-40 detik, hentikan penegangan. Ini berarti terjadi pengeluaran pelepasan. Selanjutnya mengeluarkan plasenta. Stop. Kamu ini diputar. Stop. Itu stop. Bagian diputar. Tangan dua. Udah. Saat plasenta ini rangsangan pakai message terus segera setelah plasenta dan ketuban lahir. Bukan rangsangan pakai message terus. Selanjutnya evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan laserasi luas dan menyebabkan perdarahan. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun janin dan pastikan plasenta telah dilahirkan selaputnya lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantul khusus. Terus melakukan asuhan pasca persalinan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan intravagina. Selanjutnya pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh lakukan kateterisasi. Terus bereskan kartus dan heating set. Lakukan larutan di larutan air deterjen. Belum. Selanjutnya ini ajarkan ibu atau keluarga cara massage uterus dan mengenai kontraksi. Ada uterus enggak sih? Uterus yang merah-merah itu diapain? Enggak, cuma diajarin doang massage ibu. Bapak ini cara massage uterus seperti ini. Sama ibu. Cara Massage uterus uterus di ini ya. 15 detik. 15 detik ya Bapak. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Pantau keadaan bayi, pastikan bayi bernafas dengan baik. Selanjutnya kebersihan dan keamanan. Bersihkan badan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan air DTP. Bersihin pakai Wase ini. Oh, wase enggak ada. berarti pakai ica-icanya pakai. Ada wase enggak? Wase. Buka aja. Aku udah Wase.
Ini apa? Ini Iya dibuang. dong, jangan lupa sama ini. Ini dibuang dulu. Soalnya ada tainya nanti. Penuh tai. Aku itu tau nggak batuk sampai kayak capek loh. Masa itu kan Lagi musim tau sekarang. kalian jangan sakit ya. Capean kamu. Iya ya. Sudah. Selanjutnya pastikan ibu nyaman. Bantu ibu dalam mengatasi tempatkan semua peralatan bekas pakai dan larutan deterjen dan rendam di larutan enzimati. Dicopot juga dulu. Itu ini nyimpen alat-alat yang kotor, singkirkan dulu semuanya. Habis itu pakai sarung tangan yang bersih untuk memberikan salep. Ada bayi. Salep mata Iya. sama vitamin K. Iya. Berarti udah 1 jam. Berikan salep mata dan vitamin K. Habis itu pemeriksaan bayi. Iya, ibu tuh pas udah ngeringin semuanya ini udah dikasih calon. Bisa calon aja dulu. Kebalik. Udah ini kayak perempuan ini ya. Kita dikasih mata sama Makasih ya, Dek. Oh, ini pakai ini kan? Iya. ini kan panjang banget itu. Ya. Suntik dulu ya, Dek ya. Ya, Dek ya. Itu jarang banget sebenarnya. Yang di sini. Iya. Seru banget. Tembus semua. Itu siapa adiknya? Udah ini. Udah apa ya? Temenka Makasih ya, Dek ya. di paha kiri. 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 Ini. Iya, kiri berarti ini. Ini. Iya. Paha kiri, terus habis itu dikasih salep tetesnya. Udah. Ini boleh dikasih. Dikasih tambah ya. Si salep. Makasih ya sayangnya. Iya sayang. Melek. Bayi mana? Paham melek di mana? Lakukan pemeriksaan fisik bayi. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi HB0 di paha kanan. Suntik lagi. Kita suntik lagi ya, Dek ya. Letakkan bayi dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat susu. Letakkan ke ibu. Ini dikasih ini dulu sih, bedok. Mana bedongnya? Ini aja. Bedongnya aja. Nggak ada. Kelihatan matanya. Lihat banget. Gak ada bedok emang. Mimi dulu, Mimi. Kalau aku yurupin jadi ini ada tadi. Jadi susuin. Oh, lepas kedua sarung tangan dan buang ke tempat sampah infeksius. Cuci tangan. Oke. Lengkapi pantograf dan periksa TTV dan asuhan K4. Sudah? Apa? Sudah. Pindah ke PD-nya. Dirapikan. Habis itu nanti dilakukan pemantauan K4 6 kali pemeriksaan. Catat kondisi ibu dan membuat laporan. Tulislah rencana pengobatan atau tindakan yang diperlukan dalam asuhan selanjutnya.
Beritahu pada ibu dan keluarga bahwa tindakan telah selesai. Baik ibu sudah selesai. Ibu sudah selesai ibu ya. Dan bayinya sudah lahir. Ibunya juga alhamdulillah sudah ada komplikasi. Lanjutkan pemantauan hingga 2 jam pasca tindakan sebelum dipindahkan ke ruang lain.